padahal belum dilantik. Tetapi mega proyek Gibran Rakabuming Raka sudah terrealisasi di tangan Kementerian PUPR. Ya bayangkan, belum dilantik saja, mega proyek rancangan Gibran Rakabuming Raka sudah direalisasi oleh Kementerian PUPR atau mendapatkan lampu hijau oleh pemerintahan pusat. Proyek itu berawal saat dikemukakannya oleh FX Hadi Rudiatmo saat menjabat sebagai Wali Kota Solo pada Januari 2020 yang lalu. Gibran kemudian membawa isu tersebut di debat publik saat Pilkada 2020 silam. Nah, Gibran pun tidak sungkan-sungkan meneruskan ide Hadi Rudiatmo, yaitu mantan wali kota Solo tersebut. Ia bahkan tidak gengsi lah untuk meneruskan mantan wali kota sebelumnya. Tetapi kenapa Anies tidak meneruskan program-program gubernur terdahulunya ya? Padahal program-program terdahulunya juga bisa dikatakan bagus. Dan akhirnya pun pada tanggal 15 Februari 2021, Kementerian PUPR yaitu Basuki Hadi Mulyono menjanjikan proyek underpass Gilingan dan rel layang di Simpang Joglo dan bakal dikerjakan pada waktu dekat ini. Wow, padahal Mas Gibran belum dilantik menjadi wali kota Solo, tetapi ide dan gagasannya pada waktu debat Pilkada 2020 yang lalu mendapatkan lampu hijau dari Kementerian PUPR, sehingga dalam waktu dekat ini ide dari Mas Gibran dan juga mantan wali kota Solo FX Hadi Rudiatmo akan dikerjakan dalam beberapa waktu ini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Mencengangkan, 3 mega proyek Gibran ini buat Jokowi bangga. Gibran Rakabuming Raka menunggu waktu untuk dilantik sebagai wali kota Solo bersama Teguh Prakosa yang tak lain wakil wali kota Solo. Keduanya akan dilantik di Balai Tawangarum, Kompleks Balai Kota Solo, Jumat 26 Februari 2021. Bagi Gibran, jabatan itu nanti mengikuti jejak sang ayah, Joko Widodo, yang sempat menjabat posisi serupa 2005 sampai dengan 2012 silam. Setelah itu, Jokowi jadi gubernur DKI dilanjutkan menjadi presiden RI hingga saat ini. Meski belum dilantik, namun sudah ada gagasan berkait mega proyek infrastruktur di kota Solo yang justru langsung direalisasikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Adalah usul pembangunan rel layang atau Elevated Railway di Simpang 7 Joglo, Kadipiro, Banjarsari, Solo yang telah mendapat lampu hijau dari pemerintahan pusat. Dilansir dari solopos.com, jaringan suara.com, proyek itu awalnya dikemukakan FX Hadi Rudiatmo saat menjabat sebagai wali kota pada Januari 2020 yang lalu. Gibran kemudian membawa isu itu ke debat publik untuk Pilkada 2020 silam. Dalam debat tersebut, bapak dua anak itu mengusulkan pembangunan rel layang untuk mengurai kemacetan di Simpang 7 Joglo. Pada 15 Februari 2021 lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono menjanjikan proyek underpass Gilingan dan rel layang atau Elevated Railway Simpang Joglo bakal dikerjakan dalam waktu dekat. Rel layang tersebut rencananya membentang dari stasiun Balapan hingga Simpang Joglo. Nantinya rel tersebut bakal dibuat seperti yang berada di stasiun Gambir, Jakarta. Pembangunan rel layang dinilai lebih efektif karena kereta api tidak lagi lewat sejajar jalan darat sehingga bisa memperlancar arus lalu lintas. Sebelumnya mantan wali kota Solo FX Hadi Rudiatmo mengatakan berdasarkan usulan dan masukan Elevated Rail bakal mulai dari stasiun Balapan. Dengan demikian, rel layang itu diharapkan mampu mengatasi kemacetan di perlintasan sebidang Gilingan dan underpass Gilingan serta Simpang 7 Joglo.
saat ini sedang lelang manajemen konstruksi. Usulannya mulai naik dari stasiun balapan itu, sehingga dari sana langsung dapat 3, yakni perlintasan sebidang balapan Gilingan, underpass Gilingan, dan simpang Joglo. Harapannya itu aja, mudah-mudahan karena mau dibuat seperti di stasiun Gambir, underpass itu lebih tinggi. Jadi tinggal diuruk paparnya. Diketahui sebelumnya pasangan calon kepala daerah Kota Solo nomor urut 2, Bagio Wahyono FX Suparjo, Bajo, akan mengembangkan 3 mega proyek jika nantinya berhasil mengalahkan rivalnya Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa di Pilkada Solo 2020. Bagio menjanjikan 3 mega proyek tersebut akan menjawab berbagai masalah yang dihadapi Kota Solo hingga 100 tahun ke depan. Pria yang berprofesi sebagai penjahit kebaya ini menyebutkan proyek pertama yaitu pembangunan jalan layang di semua jalan raya di Kota Solo. Selain itu, Bajo juga akan membangun kereta bawah tanah dan perumahan untuk orang terlantar dan anak yatim. Sudah kita konsep dengan matang, semua bisa diselesaikan dalam 3 tahun, kata Bagio saat dihubungi melalui telepon Rabu 25 November 2020. Kereta bawah tanah terangnya bakal menjadi solusi kemacetan karena minim persimpangan. Selain itu, kereta bawah tanah tersebut akan menjadi daya tarik wisata. Pasalnya, di kanan kiri jalur kereta akan dibangun megatank berupa sungai bawah tanah. Ia mengklaim para penumpang kereta kelak dapat menikmati fauna air yang ada di megatank tersebut. Sungainya dibuat seperti akuarium sehingga saat kereta lewat penumpang bisa dilihat sungai yang ada di sebelahnya, katanya. Untuk memastikan pasokan air sungai yang jernih, paslon nomor urut 2 itu juga akan memasang filter di sungai-sungai yang ada. Sebelum masuk ke Solo, air sungai melewati sistem filterisasi. Jadi air yang masuk di semua sungai di Solo itu jernih, seperti waktu saya masih kecil dulu, katanya. Terkait flyover, Bagio mengklaim proyek tersebut akan mampu menampung kebutuhan lalu lintas Kota Solo hingga 100 tahun mendatang. Ia mengakui saat ini kebutuhan flyover memang belum mendesak. Namun, menurutnya investasi di bidang infrastruktur tersebut akan menguntungkan dalam jangka panjang. Memang biayanya besar di awal, tapi kalau dihitung-hitung akan menguntungkan karena APBD kita tidak keluar untuk membangun jalan sampai 100 tahun ke depan, katanya. Selama ini pemerintah kota Pemkot Solo memilih overpass atau underpass untuk mengatasi penumpukan kendaraan di perlintasan kereta api. Menurut Bagio, overpass maupun underpass merugikan pemilik usaha di wilayah tersebut. Selain jumlah pengunjung yang berkurang, keberadaan infrastruktur itu berpotensi menurunkan harga tanah. Kalau flyover tidak, lalu lintas di bawah tetap aktif sehingga ekonomi di kanan kirinya tetap hidup, katanya. Di samping itu, Bagio juga akan membangun permukiman di bantaran Sungai Bengawan Solo. Permukiman tersebut ditujukan untuk menampung warga yang belum memiliki rumah dan anak-anak yatim. Kita tetap akan membangun di sana, malah nanti kita konsep jadi tempat wisata air karena sungai-sungai di Solo nanti airnya jernih semua, katanya. Saat ditanya dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan mega proyek tersebut, Bagio mengaku pihaknya belum menghitung dengan detail. Ia beralasan perhitungan anggaran yang dilakukan setelah ia terpilih jadi wali kota Solo. Sekarang kan belum jadi wali kota, nanti kalau sudah jadi baru kita hitung, katanya. Pasangan Suparjo menambahkan pembangunan mega proyek tersebut akan melibatkan pengusaha di kota Solo, termasuk dalam hal pendanaan. Menurut Parjo, hal itu sejalan dengan semangat tikus Piti Hanata Baris yang mengedepankan gotong royong. Kita ajak pengusaha untuk rembukan, kekurangannya di mana, pendanaannya bagaimana, nanti kita ngobrol-ngobrol, katanya. Dalam Pilkada Kota Solo, pasangan Bajo ini maju dari jalur perseorangan. Mereka akan menantang kandidat Gibran Teguh yang diusung multi partai. Visi misi Teguh Gibran. Penelusuran dari Salupos. Berkas visi misi dan program unggulan Gibran Teguh ada 10 lembar. Di berkas tersebut disebutkan visi besar Gibran Teguh adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Visi tersebut dijabarkan dalam 7 poin misi. Pertama, memastikan tidak terjadi peningkatan kasus pandemi dan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat. Kedua, masyarakat harus bisa melangsungkan kehidupan ekonomi. Kelangsungan ekonomi masyarakat yang dimaksud tentu menyesuaikan dengan tatanan kenormalan baru kondisi pandemi ini. Misi ketiga Gibran Teguh adalah memajukan tata ruang pariwisata dan pelestarian budaya untuk kemajuan kota. Keempat, meningkatkan kepemimpinan pemuda di bidang ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kelima, mengembangkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan warga kota. Poin ketujuh, mewujudkan kota kerukunan antar umat beragama yang saling menghormati.